Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, tasrif al-istilahi ya. Antum buka halaman 120, 121. Kita sudah memasuki pada bina ajwaf wawi. Ya, ajwaf wawi. Kemarin sahih sudah ya. Apa itu sahih? Bina sahih? Fi'il yang aslinya tidak ada huruf ilatnya. Jadi bersih dari huruf ilat. Itu namanya bina sahih. Baik fa fi'ilnya, ain fi'ilnya maupun lam fi'ilnya tidak ada huruf ilahnya. Kemudian juga kita sudah bahas bina mudha'af. Apa mudha'af? Ya, fi'il yang ain dan lamnya sama. Nah, sekarang kita masuk ajwaf wawi. Kemarin sudah kita jelaskan ikhwan tentang apa itu ajwaf. Makna ajwaf. Ajwaf itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya, ya, ain fi'ilnya berupa huruf illat. Ingat ya, ain fi'ilnya berupa huruf illah. Karena di sini dikatakan ajwaf wawi berarti apa? Ain fi'ilnya aslinya huruf wawu. Paham ya? Wawi maksudnya wawu. Berarti pada dasarnya, pada aslinya fi'il tersebut, pada ain fi'ilnya itu berupa huruf wawu. Mungkin kita ulang sedikit ya. Ajwaf. Bang Mas. Yang gede sekalian ya, ajwaf. Perhatikan ajwaf itu fi'il yang ain fi'ilnya nih. Tengah ya, ain ya. Aslinya huruf apa? Huruf ilah dulu deh, huruf ilah. Karena nanti ada ajwaf wawi, ada ajwaf iyai. Aslinya huruf ilah. Jadi pada ain fi'ilnya itu huruf illah. Huruf illah itu yaitu ya, alif atau waw. Nah, karena yang dibahas sekarang adalah ajwaf wawi, ada wawinya ya. Wawu, wawi berarti apa? Ain fi'ilnya ini berupa huruf wawu. Paham ya? Contohnya tadi apa man? Sona. Sona. Ingat ya kawan? Ini lihat tengahnya ini, ain fi'ilnya itu huruf illat, ya kan? Huruf alif. Berarti aslinya sona ini adalah sowana. Ini lihat, kan wazannya fa'ala. Betul enggak? Aslinya sowana. Ya Pak ya? Fa'ala. Ini lihat. Ain fi'ilnya berupa huruf illah. Ilatnya apa? Karena wawi berarti apa? Aslinya wawu. Berarti kita tahu ya kawan, aslinya alif ini gantian dari wawu. Ini bukan ilmu sihir ya. Ini kaidah, bener. Antum tahu sekarang. Antum bisa menebak. Walaupun mungkin nggak tahu aslinya ya. Ketika kita belajar, ini alif aslinya bukan alif. Bukan aslinya ini alif ini. Aslinya apa? Wawu. Karena kata dasarnya sawana, aslinya begini. Loh, kenapa kok diganti alif? Gimana kaidahnya kemarin? Gimana kaidahnya, ikhwan? Kenapa kok diganti alif bukan wawu? Apa? Litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena sebelumnya berharokat fathah. Fathah itu pasangannya apa? Alif atau wawu? Alif. Makanya wawunya diganti alif
karena sebelumnya berharokat fathah. Paham ya? Itu kaidahnya. Ngerti Pak ya? Ngerti insya Allah. Ini udah kita bahas kemarin. Anak ngulang, anak antum kemarin banyak yang hadir ya? Banyak nggak hadir ya? Nah, udah nggak hadir, videonya nggak ditonton, di subscribe makanya ya. Ya Mas ya. Baik, cukup ya. Kalau sudah ngerti, kita langsung masuk ke prakteknya. Kemarin udah kita baca, coba ulangi deh. Sona yasunu ya. Sona yasunu saunan. Fadal. Sona yasunu saunan, sainun, masunun, sun, latasun, masonun, miswanun. Atau misonun boleh ikhwan ya. Misonun boleh. Karena apa kemarin? Kita pindahkan ya, perpindahan harokat. Yang wawunya berharokat kita pindahkan ke harokatnya yang sahih, yaitu huruf shad. Kemudian wawunya kita ganti alif. Jadi apa? Misonun. Baik, nggak apa-apa. Pakai misonun boleh, miswanun juga boleh. Sekarang kita masukkan tasrif dulu deh. Sebelah kanan biasa, sebelah kanan nanti sebelah kiri. Jadi kalau sudah hafal tasrif dasarnya, polanya, wazannya, tinggal kita aplikasikan contoh-contohnya. Fadol. Sona yasunu. Yasunu saunan, sainun, masunun, naam, lil yashar atau lil yasar ya, sebelah kiri. Apa soalnya kemarin artinya? Menjaga atau melindungi. Ya, sona telah melindungi. Yasunu sedang melindungi atau menjaga ya. Saunan penjagaan. Sainun orang yang menjaga. Masunun orang yang dijaga. Sun jagalah. La tasun apa? Jangan kau jaga. Masonun tempat atau waktu menjaga. Miswanun alat menjaga. Nah ini ya, ini arti sona yasunu. Baik, kita masukkan ikhwan fiil berikutnya. Ya, untuk melihat contoh-contoh itu nggak banyak kok. Cuman ada berapa ini? Ada 8 ya. Ini bukan pembatasan ikhwan ya. Ini contoh ini, jangan dikira wah itu cuma segini doang. Enggak, masih banyak lagi. Ini bukan pembatasan. Antum kembangkan sendiri, buka kamus, buka Al-Quran nanti ya, baru insya Allah nanti mendapati yang serupa. Ini hanya contoh, bukan pembatasan. Ayo sekarang kita masuk soma. Nah ini kita sering dengar kan saum itu kan, antum saum enggak gitu kan? Kan gayanya gitu. Kalau udah bulan puasa pakai bahasa Arab kan saum. Nah itu bahasa Arab kan. Nah ini kita ketahuan dia masdar dari soma yasumu sauman. Ya Mas ya. Nah itu. Fadal. Soma yasumu sauman, saimun, masumun, sum, latasum, masomun, misonun. Ya. Lanjut Pak, sebelah kiri Pak. Sebelah kanan dulu. Lil yamin. Fadl soma. Soma yasumu sauman, saimun, masumun, sum, latasum, masomun, miswamun. Ya, miswamun ya, atau misomun boleh ya. Baik, untuk masdar ya kawan, ada 2 ya. Antum boleh pakai saum yang sering kita pakai itu, saum itu ya, puasa. Saumun boleh atau sauman, atau satunya siam. Nah ini juga sering, ini populer juga ya. Siaman, nah ini atau siamun. Ya, pakai siam boleh, ini yang populer ya, siam, atau pakai saum. Ya, ini masdarnya puasa. Sering kita dengar hadisnya kan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ya, dan mengharap pahala, ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, itu diantara hadis bimana soma. Nanti kita akan dapati hadis ini populer ketika bulan Ramadan. Ya. Nah, itu ada modal ya, soma yaitu berpuasa. Baik, mudah ya insyaallah. Seperti juga nih dalam hadis yang lain tentang shaim, isim fa'il ya. Nabi kan pernah mengatakan jika ada yang berpuasa kemudian dia mengajak berdebat gitu ya, berdebat, bikin kerusuhan lah, maka katakanlah apa? Ana shaim, saya orang yang berpuasa. Berarti kan pakai isim fa'il itu bahasa. Ana shaimun, saya berpuasa. Itu ya. Antum pernah dengar hadisnya? Nah, ini nanti karena ada hadis-hadis akan bermunculan ketika di bulan Ramadan ya. Baik. Faham ya? Padahal sekarang saya tanya ya, satu-satu ya bebas lah, jawab aja pokoknya. Kalau apa artinya berpuasalah? Sum apa? Berpuasalah berarti isim fi'il amr itu. Sum ya, jangan kau berpuasa. La tasum. Baik. Sedang berpuasa. Yasumu. Ya, puasa. Pakainya apa? Masdar ya, masdar aja. Berarti sauman atau siaman. Baik, waktu atau tempat berpuasa. Masomun. Bukan sona ini, bukan. Udah beda fi'il ya. Kok masih sona aja? Kalau sona artinya menjaga ya kan, menjaga, sudah beda ya. Ya. Jadi tadi sona itu hanya polanya saja, wazannya saja. Nah, kalau sudah ganti fi'il udah beda ya, udah beda nanti. Cuma nanti aplikasinya ke sona aja nanti, ya. Alat berpuasa. Misomun atau miswamun. Nah, begitu ya kawan. Baik, untuk mempercepat waktu kita lanjut contoh yang selanjutnya yaitu qala yaqulu qaulan. Fadhal. Qala yaqulu qaulan. Qailun maqulun. Qul la taqul maqalun miqalun ya. Miqalun atau miqwalun ya. Boleh, miqalun ya. Maqalun miqalun. Baik. Ini juga sering kita dengar ya, qala Nabi SAW, yaqulu Rasul SAW ini kan qala yaqulu itu dari kata qala yaqulu. Aslinya apa? Qawala. Aslinya alifnya itu Pak huruf wawu, qawala. Kenapa bisa jadi qala? Karena wawunya diganti alif karena sebelumnya berharokat fathah, maka yang cocok dengan harokat fathah itu alif bukan wawu. Kalau wawu cocoknya apa ya kawan? Dhammah. Kalau ya kasr. Ini namanya harokat munasabah, harokat untuk menyesuaikan. Ya kayak tadi soma, aslinya apa soma itu? Sawama. Nah, sawama itu nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai lah, enggak. Tapi kita tahu aslinya ya, nggak pernah dipakai. Nah, ketahuan kenapa dia wawu? Ketahuannya ketika pada fiil mudhari'nya, lihat yasumu muncul ya. Nah itu wawu tuh muncul. Nah, antum tahu aslinya. Ini aslinya wawu alifnya itu. Ketika di fi'il mudhari'nya akan muncul yaitu yasumu. Ya. Karena dia bab fa'ala yaf'ulu. Bukan yasimu ya, tapi yasumu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menebak. Karena dengan ilmu tadi saya udah ulangi ya ucapan Imam Syafi'i. Orang yang paham bahasa Arab, yang mahir bahasa Arab ibarat jin-jin yang berwujud manusia. Dia tahu yang mana orang lain tidak tahu. Antum yang belajar akan tahu ini aslinya wawu. Loh, kok antum tahu? Ini kan alif. Kalau orang nggak tahu kan ngotot dia kan akan ngotot terus. Enggak, pokoknya ini alif. Ini wawu aslinya. Pengen tahu nggak? Antum tasrif aja. Soma iya semua ini loh muncul wawu di situ. Itu aslinya. Gitu ya.
Gimana Pak? Sama. Kan bedanya fi'ilnya. Kalau kan soma kan fi'il madhi. Kita dibahas kemarin ya. Kalau yang yasumu fi'il mudhari. Kalau yang sauman masdar. Udah di awal Pak. Tonton video sebelumnya Pak ya. Ini akan berlanjut ikhwan ya. Nanti kalau antum nggak dari awal makanya gitu kan akan bingung. Ism maf'ul itu apa? Dulu kita udah bahas sebelumnya. Fi'il amr itu apa ya kan? Nah karena pelajarnya berlanjut, antum harus runut ini. Ya. Kalau nggak masuk sekali biasanya ngeblank ntar. Ada istilah baru lagi yang mungkin kita nggak ngerti, makanya harus diikutin secara bertahap. Berarti artinya sama itu ya, soma atau sawama itu bagaimana? Iya, aslinya sawama ya, tapi yang dipakai soma ya. Ya, jangan sawamanya ya. Sawama itu hanya untuk mengetahui asal usulnya saja. Asal usul di kalimat soma. Begitu Mas. Tapi dalam penggunaan nggak ada sawama ya, nggak ada adanya soma adanya. Cuman kalau antum ditanya soma itu aslinya apa, antum bisa jawab ya, aslinya sawama ala wazni fa'ala. Pokoknya dalam bahasa Arab kebanyakan dari 3 huruf. Sudah kita bahas kemarin ya, fa'ala wazannya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Begitu ya. Ini kebanyakannya ya, kebanyakan dalam bahasa Arab dari 3 huruf. Baik, sekarang kita tasrif yang sebelah kiri udah, kanan udah belum? Kanan. Belum Mas ya? Silakan Mbak, sebelah kanan Mbak. Qala yaqulu. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun Miqwalun atau maqalun, miqalun ya. Naam. Lil yasar sebelah kiri. Qala yaqulu qul la taqul maqalun. Qala ini ikhwan, ahsantum ya. Ini populer ya dalam tulisan-tulisan Arab. Paling banyak juga dijumpai. Seperti dalam hadis ya. Banyak itu qala Nabi yaqulu Rasulullah ya. Kemudian juga diantaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul, kul itu kan, kul falyakul, maka ucapkanlah, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam. Kalau engkau barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Itu ada kan dalam hadis. Nah, ini sering muncul ya qala ini. Baik, katakanlah bahasa Arabnya kul ya, kul, katakanlah. Mudah ya. Jangan kau ucapkan atau jangan kau katakan. La takul, ucapan atau perkataan, qaulan. Ya, qaulan. Baik. Orang yang berkata. Qail ya, qailun, orang yang berkata. Tempat atau waktu berkata? Maqal. Ya, maqal itu waktu tempat berkata. Baik, yang dikatakan ism maf'ul ya, berarti apa? Makulun. Alat berkata? Ya, miqalun. Gitu aja ya, ikhwan ya. Mudah insyaallah. Lanjut ya. Sekarang daro yaduru. Masdarnya ya, dara yaduru. Fadal. Dara yaduru dauran dairun madurun dur la tadur madarun midarun. Artinya berputar. Ya, berputar. Atau masdarnya bisa dauron, bisa ya tadi ya. Atau juga populer ini dauron ya, atau dawaronun bisa. Dawaron ya, ini juga populer Ikhwan. Ini kalau antum di Saudi ya, kan biasanya kan kayak
Di jalan itu ada bundaran Mas ya, bundaran. Putaran bundaran itu loh. Nah, itu namanya dauron. Dauronun ya. Atau dawaron ya. Dauron atau dawaron. Itu ada tulisannya itu, dauron. Jadi hati-hati, ada putaran. Iya. Jadi kan pelan-pelan. Kayak di sini nih, kalau Mas itu kan ada putaran Mas ya, bundaran. Nah, itu biasanya ada tertulis kayak gitu, tulisan dauron. Iya, dauron atau dawaron. Bisa dauron. Ini boleh ya kan? Mau dauron, dawaron atau dauron. Bisa semua. Intinya putaran ya. Artinya putaran, masdar dia. Baik, sudah tadi ditasrif kan? Sebelah kanan tadi udah? Belum Pak ya? Silakan Pak. Daro yaduru. Yaduru dauran dairun madurun dur latadur madarun midarun. Nah, barakallahu fikum. Sebelah kiri Pak. Dairun durun dur latadur madarun midarun. Naam. Waktu atau tempat berputar apa bahasa Arabnya? Madar. Madar ya. Madar, tempat waktu berputar. Berputarlah. Jangan kau berputar. Ya, putaran. Dauron ya, atau dawaranun. Naam. Orang yang berputar dairun, yang diputar madurun. Alat memutar midarun. Mudah ya, insya Allah ya. Itu jadi antum satu kata bisa mengetahui kosakata yang lain, bisa menghafal kosakata yang lainnya dengan ilmu tasrif ini. Ya, dari kata daro berapa itu? Ada 8 ya, 8 kosakata lain yang kita hafal. Baik, lanjut ya kawan ya. Kita percepat aja nih. Jaza yajuzu artinya boleh. Boleh ya. Jaza yajuz. La yajuz, enggak boleh kan gitu ya. Jus bukan jus minuman ya. Boleh itu nanti ya. Baik. Masdarnya apa masdarnya? Yang populer jawaz. Ya, jawaz. Jawazan. Atau tulis di situ masdarnya. Masdarnya jawazan. Ada yang namanya jawaz, banyak ya. Itu masdar dari jaza yajuzu. Katanya boleh-boleh saja katanya ya. La yajuz akhi gitu kan, nggak boleh akhi gitu kan ya. Tafadhal di tasrif jaza yajuzu jawazan. Ya. Yajuzu jawazan jaizun majuzun juz la tajuz majazun mijazun. Ya, kita sering dengar kalimat majaz Mas ya. Majaz itu dari kalimat ini nih, jaza. Ya, tapi majaz itu kan maksudnya apa ya kawan? Penggunaan lafadz bukan pada tempatnya, bukan pada bukan pada makna hakikatnya ya. Itu namanya majaz ya. Kalau dalam ilmu balaghah dia bilang singa, tapi yang dimaksudkan apa? Orang yang kuat, pemberani, kan gitu. Jadi yang diucapkan maknanya berbeda dengan apa yang diinginkan. Itulah majaz. Tidak seperti dengan hakikatnya. Dimaukan makna yang lain gitu loh. Itu namanya majaz. Baik. Ini sebelah kanan, Pak. Jaza yajuzu, fadal.
majazun. Naam. Barakallahu fikum. Sebelah kiri. Majuzun, juz, la tajuz, majazun. Iya. Ini mudah insya Allah ya. Artinya boleh. Lanjut Pak ya. Sekarang taba. Artinya taubat. Masdarnya taubatan. Tahu ya? Kasih tak marbutoh. Taubatan. Ini ada dalam Al-Quran banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Taba. Masdarnya apa? Taubatan. Taubat. Taubat ini bahasa Arab Pak ya. Serapan dari bahasa Arab. Padahal taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Taibun matubun. Tub la tatub. Matabun mitabun. Sebelah kanan. Taba yatubu taubatan. Taibun matubun. Matabun. Nah, sebelah kanan kiri Pak. Tabayatubu taubatan taibun matubun tub la tatub matabun mitabun. Nah, ahsantum. Taubatlah apa sarannya? Tub ya, tub ilallah. Taubatlah kepada Allah. Itu ya. Gampang ya, tinggal antum tambahkan apa yang kita inginkan. Tub ilallah. Taubatlah kepada Allah. Itu udah perintah tuh, fi'il amr. Nah, orang yang bertaubat apa Pak? Taibun, taib. Ya, orang yang bertaubat taibun. Tempat waktu bertaubat matabun. Alat bertaubat mitabun. Nah, kemudian jangan bertaubat la tatub. Sedang bertaubat yatubu. Telah bertaubat taba. Taba juga banyak dalam Al-Quran ya. Banyak sekali. Banyak sekali kita jumpai kalimat taba yatubu taubatan. Itu banyak dalam Al-Quran. Makanya Allah disifati dengan apa ya kawan? Tawwab. Apa tawwab? Menerima taubat. Yang maha menerima taubat Pak. Tawwabun. Dari kata taba. Kalau tawwab artinya benar-benar sangat maha pemurah menerima taubatnya hambanya. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah kita putus asa Pak ya. Terus minta kepada Allah ampunan. Karena Allah disifat dengan tawwabun. Iya, tawwab. Jangan sampai kita putus asa. Karena merasa banyak dosa kemudian nggak mungkin Allah ampuni dosa saya udah dihinakan. Jangan seperti itu. Berarti kita suudan sama Allah, ya, berburuk sangka kepada Allah. Itu amalan yang sangat buruk berarti ya. Berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Pak, saking Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, rahmatnya sangat luas dan itu dipahami oleh malaikat Jibril. Atau masih ingat kisah Nabi siapa nih, kisah Fir'aun ya. Fir'aun ketika Allah tenggelamkan. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu kama amanat banu Israel wa ana awwalul muslimin, kata Fir'aun. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun kemudian apa? Bertaubat kan? Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel.
sebagaimana Bani Israel beriman Tuhannya Musa dan Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau engkau tahu pada waktu itu, ya, saya khawatir, kata Jibril, saya khawatir Allah Subhanahu wa taala datangkan kasih sayangnya, datangkan kemurahannya dan menerima tobatnya Fir'aun, maka pada waktu itu Muhammad ngomong sama Nabi, ya, saya ambil, ya, tanah dasar lautan, saya sumpelkan, fa'adussuhu ila fami Fir'aun, saya sumpelkan ke mulut Fir'aun, karena saya khawatir kasih sayang Allah yang maha luas, rahmat Allah yang luas, kemudian Fir'aun itu diterima taubatnya, dan saya nggak mau, katanya, karena dia sudah parah kan, ya, kedolimannya. Nah itu ya kan, bayangkan sampai seperti itu Jibril alaihi salam, ya, karena tahu bagaimana kasih sayang Allah yang sangat luas. Ini, ya, jadi jangan putus asa. Bahkan Allah Allah dalam hadis qudsi mengatakan, apa? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini full dengan dosa engkau, katanya, dan engkau datang kepadaku, ya, dan engkau datang kepadaku tidak berbuat syirik, memohon ampun kepadaku, dan engkau tidak membawa dosa syirik, maka saya akan datangkan ampunan semisal sepenuh bumi ini juga ampunan. Lihat ya kawan, ya, ini kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak mengatakan wahai penjahat, wahai orang yang zalim, tidak. Tapi Allah dengan kalimat ya bani Adam, wahai Bani Adam, dengan kalimat-kalimat yang santun, ya, penuh dengan kasih sayang. Bahkan di Al-Quran disebutkan ya ibadi, wahai hambaku. Ya, makanya terus ya kawan, ya, terus kita perbarui tobat. Kita nggak bisa lepas dari dosa hari-hari kita, ya, entah di pekerjaan melihat wanita yang terbuka auratnya, entah di media sosial, itu kan dosa sebenarnya, cuman kita anggap biasa aja kan, walaupun mungkin dosa kecil lah, taruhlah gitu ya kawan, ya, tapi kita kadang sudah karena keseringan seperti itu, ya, anggap ya suatu yang biasa. Makanya kita butuh dengan ampunan, ya, bertaubat. Baik, ya, ini kalimat taba yatubu. Sekarang lanjut dama yadumu. Masdarnya apa? Kalau damatnya kekal, dawaman, ya, dawaman. Dawaman artinya masdar dari dama. Aku tambahkan di sampingnya itu, ya, dalam kurung dawaman, itu masdarnya maksudnya. Kalau yang dicetakan dulu, ya kawan, antum kalau di mukhtarat cetakan yang lama itu ada masdarnya dikasih tahu di situ, di contohnya, kemudian dalam kurung masdarnya. Cuman sekarang kok malah hilang, ya, malah nggak dikasih tahu. Yaitu PR buat antum, buat nyari sendiri di kamus kali gitu, ya, biar ada usaha belajar kan gitu. Nah, silakan ditasrif dama yadumu dawaman. Yadumu dawaman, daimun madumun, dum la tadum, madamun midamun. Nah, fadhal Pak, sebelah kanan biasa. Nah, fadhal sebelah kiri. Kalian tahu madam nggak? Madam. Apa madam? Apa madam ya kawan? Apa madam? Kalau orang Arab bilang madam itu, yaitu majikan perempuan, mas. Madam, ya kan? Bahasa Inggris ya, madam itu? Inggris ya?
Inggris, yang dipakai Inggris malah. Madam itu bos perempuannya itu, madam, gitu kan. Nah itu. Baik, artinya kekal ya kawan ya, kekal. Ini rata-rata ini juga banyak sebagian fiilnya nggak butuh objek ya, sebagian fiilnya nggak butuh objek. Baik, lanjut ke zaro yazuru, fadal. Apa masdarnya? Nah, ziaratan. Bisa kan nulisnya? Ziarah, ziarah. Bahasa Indonesia kan? Ziarah. Ziaratan. Nah ini. Zara yazuru ziyaratan. Nah, kalau ziarah itu kan dipakai untuk mengunjungi rumah teman ya. Jadi bukan silaturahmi makanya, tapi berziarah. Saya ingin berziarah ke rumah antum. Itu ya. Artinya main, berkunjung. Atau di sini diartikan melawat. Ya, berkunjung. Zara yazuru. Silakan ya kawan. Zara yazuru ziyaratan. Mazurun zur la tazur mazarun mizarun. Nah ini fadal Pak sebelah kanan. Ziyaratan nah, sebelah kiri. Mizarun ya. Nah, berkunjunglah, apa sarafnya? Jangan kau berkunjung. Kunjungan. Ziaratan. Nah, orang yang berkunjung. Ya, kalau di Arab itu biasanya ini kan. Marhaban bikum atau ya marhaban bikum ala ziyaratikum. Ya. Jadi ucapan selamat atas kunjungan kalian. Ya, atas kunjungan kalian. Bisa ada kayak gitu ya, ala ziyaratikum. Jazakumul khairan ala ziyaratikum. Itu sering kita dapati seperti itu ya, kalimat-kalimat seperti itu. Mazur yang diziarahi ya, mazur. Nah, satu lagi ya, ada yaudu. Apa masdarnya? Iyadatan. Sama kayak ziarah, hampir mirip mazdarnya. Iyadatan. Iyadah. Biasanya kalau ada yaudu artinya kembali, bisa diartikan kembali, bisa diartikan menjenguk itu loh. Membesuk ya, bisa diartikan begitu. Kembali bisa diartikan di sini apa artinya di sini? Melawat ya. Ya, menjenguk ya. Melawat menjenguk sama enggak, Mas? Bahasa Indonesia sama enggak? Melawat dengan menjenguk. Sama ya? Beda. Oh, lebih ke meninggal, orang meninggal. Ya. Mau meninggal. Tapi dalam bahasa Arab, dalam hadis itu loh ya kawan, tentang ketika Rasulullah menjelaskan tentang hak seorang mukmin, hakul mukmin, hakul muslim ala muslim khamsun itu ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Ya, ada 6. Di antaranya wa iyadatul marid. Apa iyadatul marid? Menjenguk orang sakit. Berarti kan masih hidup. Ya, iyadah, menjenguk ya. Antum ganti menjenguk enggak apa-apa, menjenguk. Menjenguk bisa, kembali bisa.
Fadal, ada yaudu iyadatan. Iyadatan, aidun, ma'udun, ud, la ta'ud, ma'adun. Ya, ma'ad. Ada kitabnya Ibnu Qayyim berjudul Zadul Ma'ad. Apa Zadul Ma'ad? Zad itu kan bekal. Bekal ya menuju tempat kembali, maksudnya Mas, alam akhirat. Itu ada kan, untuk Anda pernah dengar kan bukunya Zadul Ma'ad. Itu ikhwan ditulis, Masya Allah, itu ada kalau nggak salah 3 jilid atau 4 jilid ya. Ditulis dalam perjalanan itu, safar. Bayangkan ya. Jadi waktunya ulama itu luar biasa ya. Dalam perjalanan bisa ngarang buku. Jangankan rebahan ya, dalam safar saja dia bisa menulis sebuah buku. Sejumlah kalau nggak salah 3 atau 4 jilid. Ya. Bahkan ada yang berbentuk sampai 5 jilid tergantung cetakannya ya. Tapi tipis tebalnya. Kalau semakin tebal berarti semakin banyak jilidnya. Semakin tipis, semakin rempet-rempet, tulisannya kecil-kecil, berarti semakin sedikit jilidnya. Itu bisa dilihat ya. Antum kalau penasaran. Ya ada kitabnya. Anak punya di rumah ada. Namanya Zadul Ma'ad. Ya bekal kembali, tempat kembali ke, maksudnya bekal ke alam akhirat. Jadi kata ada yaudu, ma'ad, waktu atau tempat kembali, berarti kan alam akhirat. Baik. Sebelah kanan tadi udah Mas? Belum ya? Padahal ada yaudu. Ya, mi'ad ya kan, sering kita mi'ad, yaumul mi'ad. Ya. Atau yaumul ma'ad, hari kembali. Maksudnya hari menuju alam akhirat. Dan kita semua akan kembali ke alam akhirat ikhwan ya. Baik, fadal sebelah kiri. Ya, ma'adun, mi'adun. Nah, selesai ya ajwaf wawi. Ya mudah nggak bahasa Arab? Mudah sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi perlu harus banyak-banyak diulang. Jadi belajar itu ya kawan ya. Sebenarnya belajar itu semuanya mudah. Cuman di awal saja butuh untuk membiasakan perjuangan di awal, memerangi hawa nafsu kita, itu yang butuh perjuangan. Nanti ada posisi atau saat-saat kita bisa menikmati. Iya, bisa menikmati ilmu tersebut, bisa nyaman dan enak dengan ilmu tersebut, itu butuh waktu. Kayak kita mungkin menghafal Quran nih. Di awal mungkin menghafal Quran susah kan? Sulit, kok nggak hafal-hafal, berkali-kali kok nggak dihafal. Tapi kalau sudah Allah berikan taufik di tengah-tengah perjalanan, kok mudah. Ngapal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar bahkan mungkin mudah, akan terasa nikmatnya di situ. Ya, intinya di awal itu butuh perjuangan, butuh melawan hawa nafsu dulu. Ya, nanti kalau sudah Allah berikan taufik, pasti kemudahan demi kemudahan akan kita rasakan. Itu semuanya sama ya. Kalau kantum saat ini belum merasakan kemudahan, berarti harus butuh berjuang yang melawan hawa nafsu tadi sampai nanti merasakan bagaimana manisnya menuntut ilmu. Ikhwan ya, itu. Baik, mungkin sampai di sini ikhwan ya. Cukup ya? Gimana? Yang izin alat ini yang dipakai yang miswanun atau misonin yang lebih tahu? Yang mison aja Mas. Sudah kita rubah karena tadi perubahan dari perpindahan harokat tadi ya. Wawu, harokatnya wawu kita taruh di yang sahih. Ya jadi misonun, mi'adun, gitu ya. Ini insya Allah yang lebih banyak dipakai. Karena biasanya orang Arab itu ya ketika mengucapkan huruf illat berharokat itu agak sulit. Huruf illat kalau berharokat mereka agak kesulitan. Namanya siqal ya. Maka biasanya dibuang, dipindahkan ke harokat yang lebih sahih. Ke huruf yang sahih. Sehingga jadi misonun. Kemarin kita bahas itu i'lalnya satu persatu. Mungkin barangkali ada yang pengen nanya tentang bagaimana kok bisa jadi masunun. Coba antum kembalikan dulu ke aslinya ya kawan. Aslinya kan apa itu? Masunun aslinya apa? Mas'unun ya, maf'ulun.
Kenapa bisa jadi masunun? Ayo, dipindah, betul. Perpindahan harokat. Ingat, kalau ada huruf ilat, di sini kan wawu huruf ilatnya mas ya, maswu. Huruf ilat berharokat dhammah. Kemudian sebelumnya ada huruf sahih yang berharokat sukun. Maka haknya lebih berhak siapa? Yang berharokat dhammah lebih berhak siapa? Sahih. Dipindahkan, wawunya ngalah. Harokatnya wawu yang dhammah tadi pindahkan ke huruf yang sahih, ke shad tadi ya. Kemudian sukunnya diberikan kepada wawu. Jadi masunun, panjang kan? Jadi sukunnya 2 tuh, wawunya 2. Wawu 2, sukun semuanya. Masunun. Kemudian daripada panjang susah ngucapinnya, ya dibuang 1. Jadi masunun. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Kebayang kan? Apa mau ditulis? Ini loh ikhwan, kaedahnya antum ingat-ingat ya, jika ada huruf illat berharokat sebelumnya ada huruf sahih, maka dipindahkan harokat ke huruf sahih. Ini lihat kalimat masunun, asalnya maswunun. Kita cocokkan ke fi'il isim maf'ul ya. Apa itu? Wazannya maf'ulun. Sama enggak? Coba. Mim, fa fi'il, shad, wawu juga ain fi'ilnya, wawu lagi nun. Maf'ulun. Maswunun. Terus kita kan pengen tahu nih, kenapa kok bisa jadi masunun? Kenapa kok jadi masunun? Ya. Ini gimana ceritanya kok jadi ini? Perhatikan, ada huruf wawu berharokat dhammah. Ya. Kemudian ada huruf sahih, yaitu huruf shad kan sahih, bukan wawu, bukan alif, bukan ya. Berarti sahih, bukan huruf ilat. Berharokat sukun. Maka kaidahnya intiqalul harokah. Intiqal itu berpindah, tukeran. Ditukar harokatnya wawu ke harokat shad. Jadi apa? Masunun. Masunun ya, sudah dipindah nih ya, masunun. Nah, di sini kan ada 2 nih, wawu double Pak ya, 2 sama-sama sukun. Untuk meringankan bacaan dibuang salah satunya. Jadi apa? Masunun. Paham ya? Itu kaidahnya. Ingat, dimanapun huruf ilat itu lemah, pasti dianaktirikan dan nggak dianggap. Itu diambil harokatnya sama yang sahih, kadang dibuang, ya kan? Kayak gitu, dibuang nih, ini dibuang. Kayak gitulah. Huruf ilat dalam bahasa Arab itu sangat lemah dan nggak kepake. Ya, ini Pak ya, dikambing hitamkan terus Pak ya. Kasihan dia. Ya, karena huruf penyakit kan. Ilah kan penyakit. Cukup Ivan? Ada pertanyaan lagi? Pokoknya nanti antum kembalikan ke awal ya, ke wazan awalnya. Kalau pengen tahu asli perubahannya bagaimana, nanti akan tahu bagaimana sisi-sisi perubahannya. Kalau so ini aslinya apa? So winun ya. Nah, untuk meringankan bacaan, orang Arab ganti dengan huruf hamzah, lebih ringan. Kalau so wim itu kan susah tuh, agak berat, maka diganti dengan huruf hamzah, jadi so in, lebih ringan. Begitu. Karena ini bahasa mereka ya, jadi kita ngikut apa kata mereka. Ya, ngikut apa kata mereka. Baik, ada lagi pertanyaan ikhwan? Perubahan-perubahannya. Kalau masonun apa aslinya? Apa artinya aslinya itu? Mas wanun. Ya, aslinya apa? Mas wanun, maf'alun wazannya. Loh, kok bisa jadi masonun? Gimana ceritanya? Nah, tadi pindahan apa, Mas? Dipindah harokatnya, kemudian wawunya diganti alif karena sebelumnya berharokat fathah, jadi masonun itu. Dan kaidah ini ikhwan berlanjut terus sama dengan yang lainnya. Ya, kaidah-kaidah seperti ini nanti sama dengan kaidah di pembahasan yang lainnya.
Jadi kalau antum tahu yang pertama kali sudah ngerti, akan sama dengan yang berikutnya. Akan terulang seperti itu terus ya. Ada lagi nggak? Udah ya, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti faham ya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya kawan, di murojaah. Ntar insya Allah setelah ini selesai kita ada latihan ya. Latihan soal insya Allah. Dan satu lagi untuk fiil tasrif lughawi belum kita pelajari ya. Karena tasrif ada dua, tasrif istilahi sama tasrif lughawi. Mungkin bagi yang pernah belajar tahu, lughawi itu yang vertikal ya kawan, yang ke bawah itu loh, yang mundur yang ke bawah. Nanti kayak soma itu punya tasrif sendiri, soma, somu, somat ke bawah terus. Itu nanti untuk menunjukkan apa? Perbedaan siapa pelakunya. Ya. Nanti yasumu, yasumani, yasumuna, tasumu itu ada nanti ya. Semuanya ada. Jadi setiap fiil ini ada tasrif apanya tadi? Lughawinya. Tapi antum jangan kaget ya. Ya insya Allah nanti kita belajar sama-sama. Ini sementara istilahi dulu. Kalau istilahnya selesai nanti baru ke lughawi yang vertikal. Ini kan horizontal nih, yang memanjang. Nanti ada yang vertikalnya. Baik. Kalau antum penasaran lihat nanti di halaman berapa, di sini ada Mas ya? Ada kok. Itu tuh. Di halaman berapa kalau di sini? Yaitu di halaman 155. 155 atau 152 itu diawali di situ, tasrif lughawi. Di saya 152 ada ya, tasrif yang lughawi, yang vertikal, yang memanjang ke bawah, menurun ke bawah. Yang istilah itu kan horizontal tuh yang kita barusan tasrif. Nanti ada yang lughawi yang vertikal. Insya Allah mudah ya kan. Kalau ada satu sudah hafal, yang lain ngikut semua, ngikut semua udah. Baik, udah nggak usah dipikirin ya. Nanti mumet nanti malah, ya. Nanti sambil berjalan aja ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.